Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ketika kita hidup bersama Rasul, ada hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya hadis-hadis yang menyangkut Haji Akbar ini bukan hanya Jabir, banyak sekali dari kalangan sahabat yang terlibat di dalam periwayatannya. Namun sejauh yang saya ketahui, yang sangat rinci, yang sangat detail adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir ini yang ditunjuk sebagai penuntun tali kekang unta Rasul ketika menunaikan ibadah haji. Jadi sejak awal di kota Madinah sampai ke Makkah sampai Armina, itu Rasul manasiknya selalu di atas unta. Tawaf pun beliau di atas unta, sehingga beliau tidak bisa mencium Hajar Aswad. Wukuf pun beliau di atas unta. Lempar jumroh juga di atas unta. Ini oleh ulama dinamakan hadis khususiyah. Tidak semua orang bisa mengikuti seperti ini. Kenapa? Karena Rasul ketika haji wada itu diikuti hampir 200.000 jamaah, sehingga seluruh pandangan sahabat itu bisa melihat kayak apa unggah-ungguh manasik hajinya Rasulullah SAW, biar bisa tahu bagaimana tawafnya Rasul, wukufnya Rasul, lempar jumrahnya Rasul, dan sebagainya. Andaikan ini masuk dalam sunnah yang harus diikuti, waduh, enak kita nanti lempar jumrah pakai helikopter saja. Orang kaya kan bisa pinjam. Itu permasalahannya. Nah, Jabir cerita, Rasulullah tahun ini kita akan pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Supaya mempersiapkan, tidak terkecuali siapapun, laki-laki, perempuan, yang kecil, yang besar, yang tua, yang punya kemampuan untuk terlibat langsung ibadah haji bersama Rasul. Walaupun masih ada yang tertinggal karena ada udzur, tidak ada masalah. Bayangkan seorang wanita ini yang tidak punya kendaraan, juga harus menjaga ternak dan kebunnya, tentu tidak mampu untuk mengikuti hajian bersama Rasulullah SAW.
yang nanti akhirnya diberi solusi oleh Rasul. Kalau gitu silakan umroh di bulan Ramadan. Sabda Rasul, al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu senilai hajian bersama saya. Selalu ada solusi dalam masalah agama. Masya Allah, bukan main senangnya kita. Bukan hanya orang-orang muhajirin bisa kembali ke kampung, tapi juga bisa melaksanakan ibadah haji. Namun sayang, tidak semua kita membawa binatang kurban, tidak semua membawa hadiah kurban terkait dengan ibadah haji. Dan Rasul tidak memberikan peringatan sebelumnya dalam manasik hajinya. Rasul tidak bilang siapkan hadiah. Nah, karena tidak ada informasi seperti itu, ada sih yang membawa hadiah, tapi kebanyakan tidak membawa hadiah. Alhamdulillah, kumpul sudah, siap sudah, semuanya di rumah masing-masing niat pergi untuk haji. Jadi niat haji itu sejak dari rumah. Kapan Rasul menggunakan ihramnya? Setelah ba'diyah sholat duhur, sehingga nanti ada istinbatul qom, sunnahnya mengenakan kain ihram dilakukan setelah sholat apapun. Tapi gara-gara ada istilah sunnah ihram, terbalik. Mestinya sholat dulu baru mengenakan kain ihram, dibalik pakai ihram baru sholat apa? Sunnah. Ini dampak karena ada istilah yang namanya sholat sunnah itu. Tidak menggunakan kain ihram itu dilaksanakan setelah sholat apapun. Kalau tidak ada ba'diyah duhur, ya sholat sunnah mutlak. Setelah itu baru mengenakan kain ihram. Tak dinamakan sunnah ihram monggo, tapi pelaksanaannya dilaksanakan sebelum mengenakan kain ihram. Niat sudah, berangkatlah kita. Lah kok sampai yang namanya di Dzulhulaifah atau Bi'ir Ali, Rasul berhenti, kemudian Rasul salat. Nah, setelah sholat menaiki kendaraannya baru ikrar, ihram ini untuk apa? Menentukan apakah ihram kita untuk umroh atau ihram kita ini untuk haji. Dinamakan talbiyah. Labbaika umratan kalau niatnya untuk umroh. Labbaika hajjatan kalau niatnya untuk haji. Itu namanya talbiyah. Jangan sampai keliru. Sudah di miqat belum menentukan ihram untuk apa. Setelah sampai di Mekah, tawaf 3 keliling, ditanya temannya, ihram Anda untuk apa? Jawabannya, enak kanggo buyut lah kasih.
mestinya sudah menentukan sejak di mikot. Bagi penduduk Yaman nanti mikotnya halal, sudah ada ketentuan dari Rasul. Nah, pada waktu itu karena kita diworo Rasul untuk haji, maka tidaklah kami pergi haji dan berihram kecuali untuk haji. Jadi dulu itu kesannya haji ya haji, umroh ya umroh. Lah sebelum Rasul haji wada sudah 3 kali melaksanakan umroh. Yang wajib itu nanti kan umroh terkait dengan paket haji. Ini sekaligus menjawab, Ustaz, saya belum mengqadha puasa, boleh enggak puasa sunnah Syawal 6 hari? Ya saya jawab, kenapa tidak boleh? Katanya Ustaz, yang wajib aja belum diselesaikan, kenapa mengamalkan yang sunnah? Itu kan pemikiran. Nah, buktinya Rasul belum umroh wajib sudah melaksanakan umroh sunnah. Siapa bilang? Waktu qadanya kan 1 tahun. Sehingga Aisyah itu ceritanya, tidaklah kami mengqadha Ramadan kecuali nanti di bulan Sya'ban. Durasinya 1 tahun. Apa Aisyah tidak pernah mengikuti puasa Senin Kamis? Itu ceritanya. Tidak boleh menggunakan pemikiran dalam hal urusan agama. Itu ceritanya. Semua kita untuk haji berangkatlah, alhamdulillah ya Allah. Selalu kita teriakan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang jalan sama dengan kita, setengah jam baru mau berhenti turun. Masya Allah. Sampai di Makkah perjalanan kita ini 16 hari. Karena Jabir cerita berangkat dari Madinah itu adalah 10 hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah, berarti tanggal 20 Dzulqa'dah. Sampai di Makkah hari yang ke-6 dari bulan Dzulhijjah atau tanggal 6. Hingga perjalanannya itu 16 cocok. Karena ke Baitul Maqdis 1 bulan. Dan Madinah itu pertengahan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Cocok. Ini bukan berita hoax, ini berita valid. Dan kita naik bis paling lama ya gak sampai 6 jam. Pengalaman naik mobil pribadi itu hanya 2 jam berapa. Berkendaraan rata-rata 180 kilo. Nabrak untanya mati, yang nabrak ikut mati. Dulu belum dipakai dulu. Dengan kecepatan seperti itu, unta liwat, unta kita tabrak, untanya mati, yang nyetir ikut mati. Maka kalau Bapak Ibu lihat kok banyak mobil keleleran di jalan-jalan, itu biasanya karena kecelakaan atau karena mungkin nabrak binatang.
sekarang sudah dipagari sepanjang jalan. Itu pengalaman. Aisyah dari saya ke tawaf nangis. Maka Rasul yang pertama kali dilakukan adalah tawaf. Ada yang mengistilahkan ini tawaf kudum bagi orang yang punya niatnya haji ifrah. Tapi tawaf ini bisa dinamakan nanti tawaf umroh kalau nanti hajinya haji tamattu atau hajinya haji qiraan. Melihat Aisyah nangis, ditanya, kenapa nangis? Saya kan tidak bisa ikut tawaf ya Rasul. Alasannya haid. Oh, tidak apa-apa. Kalau gitu batalkan ihram karena tidak bisa ikut apa? Tawaf. Sudah terjadi. Kemudian setelah tawaf Rasul sa'i. Masih talbiyahnya untuk umrah atau untuk haji? Untuk haji masih. Nah, begitu sa'i turun wahyu Quran untuk merubah fasul haji menjadi umrah. Maka Rasul memberi nasihat kepada jamaah yang membawa hadiah supaya habis sa'i ini tahallul dan ihramnya dirubah menjadi haji, dirubah menjadi umrah. Awalnya haji dirubah menjadi umrah. Itu ceritanya. Dengan catatan bagi yang membawa hadiah. Yang tidak membawa hadiah masukkan ihram umrah ke dalam ihram haji. Maka jangan kaget. Sebagian ulama menilai hajinya Rasul itu haji tamattu. Tapi ada yang tetap nilai hajinya Rasul haji qiraan. Yang namanya mencermati perilaku Rasul, bukan Rasul yang bilang hajilah tamattu, hajilah qiraan. Banyak teman-teman kita yang kecewa. Kenapa? Sejak awal tidak membawa binatang apa? Sedih, tidak bisa mengikuti sekecil apapun kayak yang dicontohkan oleh Rasul. Muncul ungkapan Rasul, kalau ada sisa usia saya di tahun mendatang, saya tidak lagi membawa binatang kurban, tidak membawa hadiah. Ulama fikih ambil istihbab. Oh, ning ngono haji ifrad yang paling bagus. Haji ifrad itu tidak ada kewajiban menyembelih apa? Hadiah. Senang lagi. Maka kalau ditanya jenis haji apa yang afdol, saya jawab semuanya afdol. Tidak ada tuntunan Rasul yang tidak afdol, tinggal tergantung kemampuan kita masing-masing. Alhamdulillah selesai. 2 hari berikutnya tanggal 8 kita diajak tarbiyah oleh Rasul. Aisyah, interupsi gimana dengan kondisi saya ya Rasul? Oh, tidak apa-apa.
if'ali kama yaf'alul hajj. Anda boleh ihram seperti ihramnya haji laki-laki. Yang tidak boleh itu hanya tawaf di Ka'bah, itu aja. Berarti boleh sa'i, karena sa'i dulu lokasinya di luar Masjidil Haram. Sehingga alhamdulillah bangga Aisyah bisa mendampingi suaminya. Seluruh istrinya juga mendampingi Rasul. Boleh wanita haid untuk tarwiyah, boleh wanita haid untuk apa? Wukuf di Arafah, boleh nanti ikut mabit di Musdalifah, boleh nanti ikut lempar jumroh Aqobah. Yang tidak boleh itu kan hanya tawaf. Alhamdulillah, hari menjelang pergi wukuf ke Arafah, suci Aisyah dengan bebas dia bisa mendampingi suaminya. Itu ceritanya. Jafir yang nuntut sampai nanti di Arafah istafet ganti fardel, putranya Abbas, keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istafet yang nuntun tadi dengan untanya Rasulullah, tapi Jabir tetap mendampingi Rasulullah. Maka jangan kaget cerita Jabir itu mulai dari awal sampai akhir haji. Sampai ketika kita ini maghrib di Arafah, Rasul tidak sholat maghrib. Cerita awalnya dari Mina itu Rasul jujur ke Namiro. Namiro itu belum masuk kawasan Arafah. Wadribatil khaymah bin Namiro. Kemah itu ditegakkan, didirikan di Namiro, bukan di Arafah. Sampai sekarang kemahnya orang Arab itu bukan di Arafah, tetapi di Namiro. Waktu dulu datang, berapa sih perjalanannya dari Mina ke Arafah? Kan paling jauhnya kan hanya 13 kilo, berkisar antara 10 sampai 13 kilo. Perjalanan biasa paling ditempuh berapa jam? Gak ada 2 jam ya Pak ya. Nah, maka kalau berangkatnya jam 6 sampai di Namiro kira-kira jam 9 lah gitu. Menunggu waktu zawal, waktu duhur, maka Rasul sholat duhur dan asar di jamak dan di qasar. 2 rakaat sholat duhur, 2 rakaat sholat asar. Setelah itu baru masuk kawasan Arafah. Ada yang mencontoh Rasul sekecil ini, susah, itu kita langsung dibawa ke Arafah belang gitu. Sehingga jamaah Gresik ini sekecil apapun ikut Rasul bawa kemah sendiri gitu. Jadi kita ajarkan kemah bukan di Arafah tetapi di Namiro. Setelah sholat duhur diboyong ke Arafah. Gak gampang, harus tanazul, harus punya tim yang bisa cepetan mendirikan makanya biayanya tambah gitu. Harus mandiri istilahnya. Pemerintah angkat tangan untuk bisa mengantarkan jamaah seperti malah yang ikut pemerintah tanggal 8 itu tidak dibawa ke Mina, malah
langsung dibawa ke Arafah. Wukufnya tambah deh. Itu ceritanya. Sampai di Arafah, kata Jabir, Rasul tempat wukufnya itu di Wadi Akik, di lembah. Kalau ada Jabal Rahmah, kalau ada lembahnya. Tapi Rasul bilang, Al-Arafah kulluha mauqif. Seluruh areal Arafah itu tempat untuk wukuf. Maka dimanapun yang penting areal Arafah, tidak ada masalah. Indonesia insya Allah yang paling pojok sekali, karena orangnya sabar-sabar, selalu mementalkan sabar, nurut-nurut Indonesia. Hikmahnya ketika taradudi di sini pintunya terbuka 24 jam. Orang yang tanazul bisa lewat luar, muteri area taradudi, baru bisa masuk lewat pojok. Yang nggak tahu jalan, loncat pagar, kasihan. Itu ceritanya. Masya Allah, senang kita hajian sama Rasul. Dan akhirnya setelah maghrib kita tidak sholat maghrib di Arafah, diajak ke Musdalifah. Jaraknya kan hanya berapa? 6 kilo atau katakanlah 8 kilo. Perjalanan pengalaman berjalan kaki itu nggak sampai jam setengah. Padahal pelan-pelan. Saya dulu sebelum ada taradudi bawa 3 rombongan kita ajak jalan kaki. Karena dulu itu jalan kaki lebih cepat dari berkendaraan. Kalau berkendaraan bisa 10 jam, jalan kaki paling hanya 2 jam lah. Capek istirahat, kayak demo gitu. Itu ceritanya. Nah, sampai di Musdalifah kita diarahkan mampir di situ. Syukurlah kalau bisa sampai subuh. Tapi yang tidak mampu tengah malam boleh melanjutkan perjalanan ke Mina. Tinggal berapa? 5 kilo paling, 4 kilo sampai 5 kilo. Sehingga portanya ditutup. Jadi tidak bisa kalau nggak tengah malam melanjutkan. Nanti kalau udah tengah malam dibuka. Gitu. Maka yang namanya Abdurrahman, putranya Abu Bakar, dipanggil Rasul. Nih para wanita dan orang-orang yang tua-tua ini sudah nggak usah sampai subuh di sini. Tengah malam ini silakan berangkat menuju ke Mina. Tolong jangan langsung lempar jumroh. Sholat subuh dulu, baru lempar jumroh. Itu pesannya Rasul. Dan kita bersama Rasul tetap di Musdalifah sampai sholat subuh. Habis sholat subuh kita iktikaf, kita wukuf yang kedua. Nah, itu sesuai dengan perintah Allah, faida afadtu min Arafat fadkurullaha indal mas'aril haram. Wukuf yang kedua sampai biar belum suruh, matahari belum terbit. Ayo kita berangkat ke Mina sebelum matahari terbit untuk membedakan dengan wukufnya dulu zaman jahiliyah. Karena haji itu mulai zaman Nabi Ibrahim, dan mulai dari Ibrahim sampai Nabi Isa wukufnya di Mas'aril Haram. Baru kenal Arafah itu. Loh, ternyata kita tidak beda ya dengan syariat terdahulu. Ternyata loh, kok Rasul terus saja. Ternyata wukufnya bukan di Masjidil Haram tetapi di Arafah.
Sejak itu kita baru mengenal Arafah. Maka kalau ada hadis Rasul sudah puasa Arafah sebelum haji, saya nggak pernah tahu hadisnya. Yang saya tahu Rasul puasa tanggal 9, bukan Arafah. Tanggal 9 itu wukufnya masih di Masjidil Haram. Itu ceritanya. Detailnya Masya Allah Jafir ini begitu sebelum matahari terbit diajak kita pergi ke Mina. Ini memberi edukasi. Lempar jumrah itu supaya di save gitu. Jadi ketika teman-teman yang lemah, para wanita setelah sholat subuh lempar jumrah selesai, kelompok yang kuat ini baru datang. Gitu aja dalam manasik yang afdal lempar jumrah waktu duha. Kenapa? Gara-gara Rasul melemparnya waktu duha. Wah, gara-gara ada doktrin seperti ini, hampir jamaah haji minta melempar waktu duha. Saya bilang tidak bisa. Kenapa tidak bisa Ustaz? Enak Ustaz tiap tahun bisa pergi haji. Bukan itu masalahnya. Ini belum waktu kita ngotot. Ini ngajian saya terakhir Ustaz. Kalau nggak ceria, Gus diam, jangan bicara begitu. Berdoalah tahun depan bisa pergi haji lagi. Yo, kalau mau siapkan berapa orang, saya siap antarkan. Tidak apa-apa 2 kali PP, tidak apa saya. Jadi kalau sudah memandu itu saya niatnya jadi pembantu, siap angkat koper gitu. Saya berangkat di tengah jalan diadang Indonesia, iya belum waktunya, nggak boleh masuk. Gimana teman-teman, kita di sini apa kembali ke kemah? Kembali ke kemah Ustaz. Rasa aku panas-panas mungkin. Balik lagi ke kemah. Itulah susah berhadapan orang yang tidak ingin mengerti, itu susah. Nggak dilatih katanya saya tidak mau mengantarkan, dilatihnya akhirnya jadi seperti ini. Itu ceritanya. Jadi kalau saya menghukumi tidak seperti orang Afrika, saya tengah malam ingin melanjutkan ke Mina. Setelah sampai di Mina sholat subuh, saya lempar jumrah waktu subuh. Masa saya tidak afdal? Sama-sama pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi setelah Rasul sampai di Mina, membuka dialog interaktif. Tanya ya Rasul, silakan. Saya ingin kurban dulu ya Rasul. Baru waktu itu saya lempar jumrah. Boleh. Kalau saya ingin lempar jumrah dulu ya Rasul, baru kurban, silakan. Tidaklah bertanya, mengedepankan, mengakhirkan amalan-amalan di hari nahar ini. Jawaban Rasul, if'al wala haraj. Lah 4 amalan itu, 1 lempar jumrah, 2 adalah tahallul, 3 nyembelih kurban, yang keempat adalah tawaf ifadah. Kalau gitu boleh enggak menyembelih kurban setelah selesai baru lempar jumrah tahallul? Boleh enggak? Boleh apa tidak? Boleh. Afdal apa tidak? Afdal orang bimbingan Rasul. Kalau dikiaskan udhiyah dengan ikram haji, boleh enggak potong rambut sebelum berkorban? Nah, itu kelemahan. Disamakan dengan ihram, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Nah, padahal orang haji boleh tahallul sebelum kurban. Nggak bisa dianalogikan seperti ini.
hukumnya beda, distribusinya beda, tata caranya beda, segalanya beda. Kok dianalogikan? Gak bisa. Itu ceritanya. Alhamdulillah Rasul hari itu langsung mengajak Mekah untuk tawaf ifadah. Muncul lagi fatwa, sebelum tawaf ifadah tidak boleh melepas kain ihram. Waduh. Dan kalau saya belum tawaf ifadah, saya akhirkan rasani nanti. Saya sudah lempar jumroh, masa tidak boleh tahallul? Kan kata Rasul, kalau sudah lempar jumroh, halal segala sesuatu kecuali menggauli istri. Oleh ulama dinamakan tahallul awal atau tahallul sughra gitu. Maka tawaf ifadah tidak perlu lagi menggunakan kain ihram. Rasul menggunakan kain ihram itu karena apa? Habis selesai di Mina langsung melaksanakan yang namanya tawaf ifadah. Itu ceritanya. Sehingga beliau sendirian pakai kain ihram, konco-konco ini mesti melepas kabeh. Itu bahayanya hanya ngaji hadis, tidak dikonfirmasikan dengan kajian fikih. Mestinya ngaji fikih dulu, baru diteliti hadisnya. Jadi luwes nanti, enak. Kalau ngaji hadis toh lepas dari fikih, waduh. Jadi banyak permasalahan. Istinbat hukum itu tidak mudah. Nah, karena wukuf kita bersama Rasul di hari Jumat, kita tanya-tanya di dalam hati, kira-kira Rasul nanti melaksanakan sholat Jumat atau tidak? Ternyata tidak. Alasan tidak macam-macam, karena dalam kondisi bepergian, orang bepergian dapat rukhsah untuk tidak apa? Sholat apa? Jumat. Bagi yang tidak menikmati sholat Jumat, kembali ke asal. Asalnya adalah sholat duhur. Itu. Alasan yang kedua, karena hari rayanya orang yang haji itu saat wukuf itu, sehingga tidak ada 2 hari raya dalam satu hari. Tidak seharusnya berhari raya 2 kali. Bukan berarti tidak boleh, tetap apa? Boleh. Maka wanita maunya Jumatan, monggo, punya hak, walaupun hukumnya beda. Maka kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, yang dilaksanakan bukan sholat sunnah, tapi sholat wajib. Pulang tidak perlu lagi, kembali ke asal sholat apa? Duhur. Tapi kalau ibu-ibu sudah, saya tidak ikut Jumatan, tidak ikut berhari raya Jumat sama umat, tidak apa-apa. Silakan kembali ke asal, yakni sholat apa? Duhur. Itu pernyataan Aisyah. Kalau kami berjumatan bersama Rasul, kami tidak lagi sholat duhur. Tapi kalau tidak ikut berjumatan karena Rasul mungkin dalam bepergian jihad dan sebagainya, Aisyah tidak sholat Jumat, maka ia sholat duhur. Tidak ada istilahnya sholat sunnah menggugurkan sholat wajib. Tidak. 2 harinya tidak harus, apalagi nanti Idul Adha bersamaan dengan hari Jumat. Yang sudah menikmati hari raya Adha tidak harus mengikuti sholat Jumat. Kalau tidak ikut, kembali ke asal, sholat apa? Duhur. Tapi bagi pemimpin
supaya bersikap kayak Rasul. Tadi pagi kita sudah sholat hari raya ya Rasul. Apa nanti panjenengan sholat Jumat? Wah, jawabannya bagus. Saya tetap Jumatan. Begitu sebagai pemimpin itu. Karena apa? Bukan mustahil. Ada masyarakat yang belum menikmati hari raya Adha, ingin menikmati hari raya Jumat. Lah kok Rasul model gak gelem khutbah. Terus mereka Jumatan sama siapa? Itu hikmahnya. Bagi para takmir, tolong tetap membuka apa? Masjidnya. Waduh, di Royan tutup, di sana tutup. Kayaknya di Al-Falah buka deh. Alhamdulillah buka temenan, khotib kauno. Wah, jadi begitulah. Tidak ada namanya sunnah menggugurkan wajib. Tidak. Fadilah 2 hari raya tidak harus 2 kali. Kalau ingin sekali boleh, nanti yang kedua kembali ke asal. Andaikan melaksanakan dua-duanya kayak Rasul, Masya Allah, dapat 2 hari raya. Karena terkumpul 2 hari raya, maka jangan kaget muncul istilah haji akbar. Itu istilah ulama. Kenapa? Seluruh haji itu enggak pandang hari, tetap namanya akbar. Enggak ada haji asghar. Semua haji hari apapun tetap namanya akbar. Karena persepsi ulama itu terhimpun 2 hari raya, jangan kaget kalau sudah hari raya akbar banyak bencana gitu. Logikanya di mana? Orang-orang Badui itu ikut haji, orang-orang Arab sekitar Saudi, yang Bahrain, yang Qatar, yang Mesir, yang Turki, naik bis ikut haji yang biasanya kapasitasnya 3 juta berubah bisa jadi 6 bahkan 7 juta. Lempar jumroh, areanya kan tidak bisa dikembangkan lagi. Kanan gunung, kiri gunung, kembangkannya kan dinaikkan. Dulu sebelum dinaikkan, 1 jalur ini untuk jutaan umat. Sudah untuk jutaan umat, sudah jamaahnya tidak tahu sunnah bagaimana lempar jumroh. Waduh, yang dilemparkan bukan batuan kerikil, yang dilemparkan batuan kewede. Alasannya kalau kerikil nggak kedas lah, kalau batuan gede kelengar sudah mati belum, besok kita ulang umur. Subhanallah, ya akibatnya yang dilempar bukan jumrohnya, kena temannya. Innalillahi. Itu manusia ya, setiap wukuf dia Jumat yang namanya haji akbar, kasusnya macam-macam. Saya amati berapa kali saya ikut menikmati haji bersamaan dengan hari Jumat. Sekarang hari Kamis ya hukumnya Pak ya. Hari Kamis tidak akbar. Nah, sehingga hari rayanya sana, hari rayanya hari apa? Jumat. Ada yang hari raya Sabtu di Indonesia? Di Indonesia ada 5 Pak. Ada yang Rebu, namanya Rebu, Oke Rebu. Ahuki asal Rebu Wage. Ada yang kiblatnya ke Teheran, kelompok Nazariyah. Biasanya 2 hari sebelum hari raya. Ada yang gunakan maklar lokal, tetapi tetap bertahan melihat mata telanjang. Tapi ada yang menggunakan teknologi. Itu sering ada 2 teman ini, Muhammad Iya sama Muhammad NU ini. Nah,
yang kelima, teman-teman yang ikut thariqat Nasabandiyah yang ada di Padang sana itu, jadi hari rayanya 5 kali. Enak balik bisa tampil 5 kali. Jadi itulah gambaran bahwa istilah Haji Akbar itu karena Rasul ketika wukuf bersamaan dengan hari Jumat sehingga terhimpun 2 hari. Mudah-mudahan kita paham sepintas bagaimana peristiwa Haji Akbar yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo yang ingin bertanya, mungkin ada yang tanya, monggo silakan. Cukup? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari yang lalu saya ikut jumatan di Masjid Sebelah. Di mana? Ya, masjid di luar sini lah. Iya. Nah, Ustadznya itu menyampaikan pahala bagi orang yang tidak bisa pergi haji. 1 adalah jihad fisabilillah, 2 berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga itu katanya dia perintah Rasul, yaitu menziarahi kuburannya bagi orang tuanya yang sudah meninggal pada hari Jumat. Mohon pencerahan. Itu yang belum tahu saya, Pak. Nggak bisa jelaskan saya. Iya, kebetulan belum tahu, Pak. Nah, kalau belum tahu suruh ngasih penjelasan gimana? Jelaskan, Pak. Mudah-mudahan hadisnya nggak benar, Pak. Mudah-mudahan. Kebetulan pertanyaan ini saya nggak tahu jawabannya. Jujur aja, ya. Kami juga bingung, bagus. Oh, pada bingung. Iya, sama kamu. Ya, kita cari nanti bersama-sama, Pak. Mudah-mudahan nggak ketemu, Pak. Saya ada indikatornya, Pak. Mau ziarah kubur sama dengan jihad itu. Indikator dari ceknya dulu, Pak. Mudah-mudahan ada standarnya situ Zainuddin MZ. Pak. Demikian, kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.